Hari ini, gue kedatangan seorang penulis dan juga dikenal sebagai pegiat literasi di Indonesia. Ini dia, Maman Suherman. Di sini, Kang Maman bercerita bagaimana didikan dari kedua orang tuanya yang selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan dan ketuhanan. Sampai kata ikro, yaitu membaca, yang menjadi pesan sang ayah dan merubah hidupnya sampai seperti sekarang ini. Di sini dia juga akan menceritakan bagaimana dia bisa ikhlas ketika ditinggal oleh sang ibunda di tahun 2020 yang lalu. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan seperti biasa gue pengen ngasih tahu ke kalian semua kalau misalnya kita sudah ada official merchandise-nya. Ya, ini yang baju yang lagi gue pakai sekarang adalah official merchandise dari Daniel Mananta Network. Jadi kalau misalnya kalian pengen mengakui bahwa kalian adalah part dari tribe kita, langsung aja beli merchandise kita. Kamu bisa langsung scan QR code yang ada di sini atau cek di Tokopedia, search DMN Official Merch. So anyway, without further ado, ini dia tetangga kita yang sangat spesial yang sudah datang hari ini, Kang Maman Suherman. Hai Kang Maman. Terima kasih diundang. Aduh, thank you banget Kang Maman bisa datang. Istri saya sampai kaget ketika saya bilang saya diundang Daniel Mananta. Dia langsung bilang, oh tetangga kamu. Gila. Saya gak pernah tahu istri saya main media sosial. Jadi tiba-tiba dia nyebut itu aku kaget gitu. Wow, salam buat istrinya juga, istri Kang Maman. Dan ada satu baju yang masih ingat gak pernah saya minta tanda tangan darimu. Really? itu aku minta diambilin bajunya. What? 2014 saya beli baju dan saya bilang karena saya suka dengan brand Demal of Indonesia. Betul cinta Indonesia nah tuh. Wow. Oh my goodness, ini yang urban batik. Tuh tanda tangan Daniel Mananta. Tuh Mas Maman lagi gue bilang masih belum. Oh my goodness. Wow. Simpen terus. Iya, wow, thank you banget Kang Maman. Wow, saya nggak ngira. Oh my Masih goodness. saya simpen. Thank you so much. Itu urban batik kita buat supaya saya sendiri pengen kayak kita anak muda bisa clubbing pakai batik. Kalau Daniel Mananta aja gini, langsung saya berpikir kenapa saya tidak. Makanya saya kemudian jadi kolektor batik gara-gara ini nih. Oh, jadi kemana-mana saya pakai baju batik itu karena ternyata bisa dimacem-macemin ya. Tidak sebayang yang seperti yang dibayangkan orang dulu tentang batik yang sedemikian kaku. Yang cuman gitu aja. Formal dan sebagainya. Wow, begitu dapat ini udah. Thank you. Kemana-mana kalau ke daerah tuh nyari batik. Itu yang pertama. Aduh thank you Kang Maman. So Kang Maman ini kita sebenarnya ada di satu grup WA nih. Di betul. PGA ya Panasonic Gobel Award Lovers. PGA Lovers, ada lovers ya gitu kan. Dan Kang Maman ini mungkin bagi teman-teman atau tetangga yang lagi nonton mungkin belum mengenal Kang Maman secara dekat gitu. Tapi tadi sih saya udah kasih tahu soal CV-nya Kang Maman itu siapa. Tapi yang pastinya hari ini kita pengen mengenal lebih dekat lagi seorang Kang Maman yang lahir di Makassar itu berapa tahun yang lalu itu ya? 10 November 65. Wow. Sebentar lagi 58 menjelang 60. So kita biasanya ngomongin origin story. Jadi Kang Maman sendiri waktu masa kecilnya itu seperti apa? Oh, ibu saya asli orang Goa. Goa Makassar. Sementara bapak saya itu dari Bandung, dari Sumedang yang bertugas sebagai tentara Siliwangi yang ditugaskan ke Makassar. Dan kos di rumah nenek saya. Lalu kemudian saya lupa siapa atasannya, Pak Solihin GP atau apa yang bilang sebelum berperang rasain menikah dulu deh. Maka ada perempuan berumur 13-14 tahun satu-satunya anak di ibu kos itulah yang dinikahi gitu. Ibu saya. Tapi yang paling menarik ibu saya selalu mengingatkan saya kalau saya nanya kapan saya lahir dan kapan adik saya yang lahir tahun 67, itu jawabannya cuma 2. Kamu lahir waktu pengganyangan Cina. Oh my goodness. Ya. Adik kamu lahir waktu pengganyangan gereja. Ada peristiwa yang terjadi di situ yang berkaitan dengan persoalan ras dan persoalan agama kan. Saya selalu bertanya dan selalu bapak saya yang menengahi dengan mengatakan bahwa kalau kamu besar
ini jangan terulang ya. Gitu loh. Karena walaupun kalau terjadi konflik, bukan cuma orang yang meninggal dan keluarganya yang hilang, Bapak pun sebagai orang yang hidup di negeri ini jadi kehilangan saudara juga yang berbeda agama. Itu yang nggak pernah saya lupakan dialog saya dengan Bapak dan Ibu. Wow. Ya. Dan terus sampai Ibu meninggal tuh selalu mengingatkan waktu itu pengganyangan Cina, jangan terulang ya nak. Ya. Karena akhirnya dia cerita juga bahwa salah satu adiknya menikah dengan yang namanya Joni dan orang Cina misalnya, dan tuh bisa hidup dengan damai, dan kamu sering digendong-gendong tuh sama Joni misalnya. Wow. Dengan cara seperti itu cara ibu saya mengingatkan. Nah, saya tinggal ada satu kampung di Sulawesi Selatan tuh, Kampung Lete di Jalan Cendrawasih, yang tahun-tahun itu 70-80% buta huruf tapi ngerti uang. 80% tapi ngerti uang, dan itu daerah slum yang bahkan pernah ada satu peristiwa kebakaran oleh wali kotanya dan dibilang hanya yang mampu membangun kembali rumah di situ yang bisa bertahan, kalau enggak minggir gitu kan ya, cari ke tempat lain. Karena itu slum banget, daerah slum area. Dan bapak saya itu sejak kecil sudah mengingatkan, kalau kamu berpegang dengan firman pertamanya Tuhan, kamu gak akan lapar. Firman pertama Tuhan itu Iqra kan, bacalah. Saya gak pernah tahu apa maknanya, tapi sejak umur 3 tahun bapak tuh kalau pulang kantor ambil koran, Pedoman Rakyat saya ingat, dia baca koran tuh dengan dieja. Halaman tuh sampai 8 tuh dieja. Jadi malam MALAM dibacain sampai habis. Dia eja sendiri. Dia eja sendiri. Untuk ngasih tahu ke anak-anaknya. Khususnya ke saya, karena saya masih 3 tahun waktu itu, adik saya masih 1 tahun kan. Oke. Supaya saya bisa baca. Karena dia bilang kalau kamu sudah Iqra, kamu gak akan pernah lapar lagi. Wow. Akhirnya umur hampir 4 tahun saya menjadi anak ajaib di daerah situ. Karena anak kecil yang bisa baca. Wow. Yang bisa baca, sehingga saya ingin buktikan apa buktinya gak lapar. Jadi setiap bapak pulang kerja, saya yang baca koran, bapak kasih 1 kepeng uang nih, beli nyunyang itu bakso kan, bakso di orang Toraja. Sebagai anak kecil nggak cukup saya 1 mangkok gitu. Gimana caranya menambah? Jadi kalau bapak ke kantor, saya bawa koran, ke belakang rumah ada pasar tradisional, pasar rakyat. Sambil bawa kaleng kongguan, saya naik ke meja yang kosong, lalu saya kukuruyuk dulu. Ayam jantan dari timur kan, Sultan Hasanuddin sebagai orang Goa. Langsung saya bilang, ada anak kecil mau baca koran. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu jualan belanja yang sebanyak-banyaknya, saya bacain koran ya. Wow. Lalu saya taruh, lalu saya baca koran lah. Dan karena saya dianggap anak ajaib, maka rata-rata belanjaan orang itu dimasukkan ke kaleng. Sebagai penghormatan terhadap anak ajaib. Berterima kasih. Sebagai tontonan. Dapat gitu kan. kepeng lagi dong. Dapat kepeng. Iya. Bisa 1 kaleng tuh. Wow. 1 hari, bukan cuma 1 kaleng, 2 kaleng. Dan kata bapak saya itu kan 3 bulan gaji tentara. Gila. Ini anak saya ngapain nih, kata dia. 1 hari dia gak mau ke kantor. Dia ngintip apa yang saya lakukan. Ternyata ketika saya baca koran, orang-orang di sekitar pasar itu teriak, "Oh Herman, cari ke 4 angka." Di koran itu. Jadi saya cari 4 angka di koran itu. Sambil saya teriak 5, 3, 2, 1. Ternyata dipakai untuk nomor buntut. Buntut. Apa SKSS SDSB. Dipakai untuk pasang nomor dan sebagainya. Dan ternyata saya jagoan. Oh no. Sering bener. Nah sering bener. Lalu dia bilang, karena dia yang menebak, maka sedekahnya 2,5% kasih ke Herman dong. Jadi kaleng saya penuh. Bayangin gak? Sedekah 2,5% kasih ke Herman. Dari uang menang judi. Bapak saya marah dong. Ya, sebagai tentara pasti. ditendang tuh meja kan. Ditendang dan gak boleh lagi ke sana. Ya. 1 hari ibu saya bilang sama bapak, adiknya Herman habis susunya. Sebagai tentara, sebagai suami yang gak mau kelihatan gak punya, tenang nanti saya cari uang. Kata bapak. Apa yang dilakukan bapak? Ketok kamar saya langsung bilang, "Man, cari ke 4 angka di sini." Lalu disuruh beli diam-diam kertasnya. Sana beli. Menang. Menang. Tapi saya kan taruh kertas itu di bawah tempat tidur. Ya. Pagi-pagi ibu saya bersihkan tempat tidur dan menemukan itu. Nah, untuk pertama kali dalam sejarah saya melihat ada perang besar di rumah saya antara bapak dan ibu. Dan ibu bapak nggak pernah cerita tuh karena apa. Nanti setelah bapak meninggal tahun 82 saya cerita, "Mama pernah nggak? Masih ingat nggak peristiwa ini?" "Ingat. Bapakmu yang ngajarin agama, dia juga yang pasang buntut."
Lo kan karena mama yang minta untuk biaya. Ibu saya tuh nangis karena nggak pernah menyangka itu sebabnya gitu kan. Untuk susu itu. Untuk susu anaknya itu. Tapi dari pengalaman-pengalaman itulah saya jadi percaya bahwa betul ya kalau kita berpegang pada satu kalimat kecil aja dari perintah Tuhan, Iqra, bacalah, kamu nggak akan pernah lapar. Dan itu yang saya bawa terus menerus. Sehingga kelas 4 SD bapak belum gajian, saya jualan es lilin kalau istirahat kayak gitu. Lalu hasilnya saya belikan buku. Terus saya jual permen Kojek. Zaman dulu tuh ada permen yang bulat itu kan. Isinya 40, harganya 140, jual 5 perak jadi 200, dapat 40. Itu saya beli buku, Oh wow. Sehingga saya gak lagi tergantung pada bapak ketika sudah mulai sekolah kelas 4 SD karena bapak saya terlalu bersih, gajinya sebulan sekali aja udah sebagai tentara, walaupun dia yang memegang tiket untuk tentara-tentara Siliwangi yang mau pulang ke Bandung dan lain sebagainya. Semuanya ada di rumah tuh, tapi tetap aja dia nggak mau sentuh itu. Bahkan kadang-kadang berantem dengan ibu karena kapal kan tidak setiap waktu tepat waktu. Kalau ada gelombang tinggi dan telat dan lain sebagainya, tentara-tentara itu tidur di rumah, dikasih makan pula kan. Nah pada titik itu dia lupa tuh bahwa anaknya juga butuh makan dan lain sebagainya. Sehingga saya lah yang dipakai jualan. Dan dari situlah saya kemudian percaya betul tentang kekuatan Iqra, kekuatan membaca itu. Karena bapak lah yang nanamin bahwa sekali lagi kalau kamu menjalankan perintah pertama Tuhan, kamu gak akan pernah lapar lagi sampai kapanpun. Dan itu yang saya jalanin ketika saya diterima di Universitas Indonesia tahun 84. Ibu kaget kan, Man, selama bapakmu meninggal kamu tahu kan satu telur itu kita bagi berenam kan. Saya dengan 5 adik gitu kan. Sekarang kamu tiba-tiba diterima di Universitas Indonesia. Gila. Oke lah, saya akan kasih 6 bulan. Setelah itu saya lepas ya. Saya bilang, Mak, dikasih 6 bulan itu udah makasih. Selama 6 bulan saya akan cari cara. Tapi saya ingat bapak bilang, kalau kamu Iqra kamu gak lapar. Itulah yang saya lakukan. Kemudian sambil kuliah nulis. Kalau gak punya duit tapi ingin tetap dapat bahan bacaan, saya cari pedagang-pedagang lapakan koran. Saya bilang, saya jaga koranmu ya. Tapi saya boleh baca koran ya. Oh wow. Jadi ada orang saya layani, kalau nggak orang saya baca koran. Semua yang saya baca saya catat, saya kumpulkan, saya kirim jadi tulisan ke berbagai media. Dari situlah uang kuliah 40.500 satu semester, biaya bulanan 50-60 ribu sebulan. Gila. Itu terhidupi. Bahkan 2 adik saya diterima di IPB, diterima di IKIP Bandung juga dari Iqra itu, dari menulis, baca nulis. Lalu kemudian sejak saat itulah saya percaya bapak boleh meninggal secara fisik tapi dia selalu ada. Dan kalau saya selesai nulis tuh ada senyuman yang muncul di bayangan saya tentang bapak yang dari kecil bisa mengejak 8 halaman dengan sabarnya untuk anaknya gitu. Wow. Ibu sendiri bisa membesarkan, berarti Kang Maman nih yang anak paling tua, dan habis itu adik-adiknya ada berapa? 4 adik, berarti berlima. Saya selisih 2 tahun ya. Oke. Dan ibu tuh sebagai single mother saat itu ya, bisa sampai nyekolahin atau ngirim anak kuliah selama 6 bulan aja, itu menurut saya udah luar biasa sekali sih. Luar biasa, dan saya gak pernah tahu bahwa ibu saya itu diam-diam mencari uang dengan melatih tenis misalnya. Atau ngawal truk minyak dari Bandung ke Sumedang. Karena ketika ayah saya meninggal udah di Sumedang nih episodenya. Tadinya bapak kan memberi harapan dapat jabatan bagus di Jakarta. Taruh dulu anaknya di kampungnya. Nanti kalau sudah dapat rumah di Jakarta, rumah jabatan atau apa, kita pindah. Tapi ternyata dia meninggal di perjalanan kan. Nah ibu saya sendiri itu di Sumedang. Anak tunggal. Nggak pernah tahu daerah di situ. Tapi saya bilang kita balik ke Makassar. Tidak, makam bapakmu di sini. Saya ingin selalu bersama dia selamanya sampai ibu juga meninggal. Nah dia diam-diam tuh cari duit dengan cara seperti itu. Hidup dari pensiun atau dia ngawal. Karena biasanya kan kencing di jalan tuh. Mobil tangki minyak kan diambil orang di jalan. Ibu saya tuh pakai motor 45 kilo Bandung Sumedang itu ngawal. Diam-diam bensin itu. Hanya untuk dapat uang buat anaknya. Dan saya tahu umur 33 pakai baju tenis. Bagaimana dia mengalami pelecehan seksual dan lain sebagainya misalnya. Satu waktu saya pernah jalan habis jemput dia. Lalu di perjalanan itu tiba-tiba ada yang teriak, janda genit lewat. Kaget dong ibu saya. Saya pura-pura gak dengar karena saya juga rada penakut waktu itu. Saya percepat motor, ibu saya bilang, kamu dengar? Enggak, putar.
Kata ibu saya, putar, Oke. kita hadapin orang itu. Saya menghina apa sama kamu, ngejek saya janda genit dan lain sebagainya. Saya pernah ganggu siapa? Ya itu orang sambil mabuk-mabuk, sambil ketawa-ketawa cuman bilangnya, kamu kan memang janda. Pakai rok tenis seperti itu pula gitu kan. Kan berarti janda genit. Wah, ibu saya tuh tenang sekali loh. Tiba-tiba ngajak berantem, ngajak duel sama orang itu. Bentar, ngajak berantem like literally tonjok-tonjokan, pukul-pukulan, ngajak. Ayo. Ayo, dan kemudian dia mengeluarkan badik. Orang Makassar itu kan bawa badik di mana? Badik dari belakang dari BH-nya dan kemudian bilang, kalau nanti kamu siap untuk bertarung lagi, tangan kosong atau pakai badik, tentuin tempatnya di mana. Langsung saya nanya, Mama gak punya rasa takut ya? Punya rasa takut, tapi kita yang harus melawan rasa takut itu. Dan kalau kamu dihina, kamu gak boleh lari begitu saja. Ini demi harga diri. Kayaknya dia ingin memberi pelajaran ke saya. Ya. Nah, selama seminggu saya kalau ke sekolah gak berani tuh lewat tempat itu. Takut ketemu preman-preman ini kan. Saya lewat sawah. Ketahuan sama ibu saya. Itu tendangan taekwondo. Pakai kaki nampar itu kerasa di pipi saya dari ibu saya. Gila. Anak laki yang harus melindungi 4 saudaranya seperti ini. Lewat di depannya. Wow. Lewat di depannya. Kalau kamu jalan dengan Tuhan dan kamu tidak merasa bersalah, kamu ada di garis ini. Lewat saja. Itulah yang bikin saya kuat. Kalau bukan karena itu mungkin saya enggak. Dan ibu saya buat saya laki banget dalam arti ini karena langsung datangin rumah keluarganya yang habis menghina itu ke orang tuanya untuk ngingetin kan. Sampai pada satu titik saya saksinya, kalau bapak yang tidak bisa mengingatin berarti bapak membolehkan saya duel dengan anak bapak. Gokil. Nah, ketegaran seorang ibu yang buat saya dahsyat itulah yang membuat saya kemudian merasa ringan ya ngadepin dunia kalau kita punya keyakinan tentang menegakkan kebenaran itu, tetap berada di jalan Tuhan. Terus saya nggak ganggu orang selama ini, ibu saya nggak ganggu orang selama ini. Tapi dari situ juga lah saya kemudian kepikiran saya itu diwarnai oleh apapun yang saya harus bikin coba deh basisnya ke ibu nih. Ketika bikin skripsi di kriminologi pun saya harus cari kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban. Ya. Karena relasi kuasa lah yang membuat selalu perempuan menjadi korban kekerasan, korban kejahatan, korban bully dan lain sebagainya. Dan ibu saya selalu menjadi patokan. Makanya selama 2 tahun waktu di kriminologi saya bikin skripsi tentang sindikat perdagangan perempuan itu kan. Dimana saya masuk menelusup selama 2 tahun menjadi gila sih. Pengawal para perempuan-perempuan yang diperdagangkan itu. Lebih untuk tahu betul bagaimana tentang relasi kuasa yang kadang-kadang susah untuk lepas dari perempuan. Karena sudut pandang kita yang sangat patriarkis. Perempuan tidak cuma dihina dan diperdagangkan oleh laki-laki, tapi juga oleh sesamanya perempuan yang menggunakan relasi kuasa dan lain sebagainya. Ya. Jadi skripsi saya itu memang saya persembahkan untuk ibu tentang sosok-sosok perempuan yang kuat menghadapi kehidupan ini. Saya lebih ringan sebagai laki-laki menghadapi dunia daripada perempuan daripada apa yang dihadapin oleh ibu saya, apa yang dihadapin oleh perempuan-perempuan dimanapun kan. Ya. Itu yang mewarnai kehidupan saya. Jadi bapak dan ibu inilah yang selalu ngawal saya kemanapun. Jadi saya gak pernah merasa dia tidak ada gitu kan. Sama ketika kemarin saya bikin buku lagi, akan dirilis lagi nanti tanggal 13 Juli di Jogja itu. Ibu saya meninggal 12 Juli kan. Ibu saya wafat di situ 12 Juli 2020. Itu hanya dalam 1 bulan tiba-tiba ada penerbit di Jogja bilang, Kang Maman punya gak puisi-puisi tentang ibu? Wow. Saya bilang saya punya, terutama selama kehilangan ibu tuh saya rajin betul menghidupkan ibu saya dengan menulis terus. Mengingat dia dengan mengingat dalam tulisan. Kirim dong, saya terbitin. Nah biasanya kan penerbit baru membayar itu kan setelah laku kan. Royaltinya setelah laku dan cuma 10% misalnya. Ini cetak langsung 5.000 dan penerbitnya dengan tenang bilang ini ada kiriman uang dari ibumu, royaltinya dibayar di muka. Gila. Itu kan kalau bukan karena ibuku siapa? Dan keyakinan saya tentang kita boleh berpisah secara fisik, tapi kalau disambung oleh doa, disambung oleh ingatan tentang beliau, tentang kebaikan-kebaikan beliau. Setiap saya ke ATM untuk ngambil uang itu yang saya bayangkan wajah ibu saya misalnya. Lalu kemudian ibu saya bilang, kan selama ini setiap bulan kamu ngirim ke ibu segini ya. Boleh nggak itu tetap menjadi haknya ibu dan kamu bagikan ke siapapun. Itu hadir di dalam mimpi sehingga itu yang saya jalankan selama ini dan
Misalnya pun saya memberikan donasi secara online dan sebagainya selalu atas nama ibu, karena memang buat saya Itu haknya ibu. Itu ibu. Masih sampai hari ini. sampai hari ini itu yang dia lakukan. Jadi nggak pernah pakai nama saya, karena buat saya itu yang selalu ingin dia sampaikan tentang saya masih punya kan yang kamu kirim setiap bulan, kamu bagi kemana-mana. Sementara dalam agama saya, dalam Islam, salah satu yang bikin panjang rezeki itu kan sedekah subuh. Artinya apa tuh? Bersedekah di tengah malam itu menjelang pagi itu bagus gitu kan. Nah kita dibantu betul dengan kondisi hari ini ada online Iya. untuk donasi kan. Harusnya kalau zaman dulu itu seperti apa sedekah subuh? Mereka biasanya datang habis sholat subuh memasukkan ke celengan dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Nah sekarang saya begitu bangun buka media ini, saya beruntung ada media sosial gitu kan. Tiba-tiba ada kitabisa.com, ada apa yang kemudian memperlihatkan orang-orang yang butuh. Udah tinggal klik, masukkan nama ibu, masukkan berapa donasinya, jalan kayak gitu. Wow. Jadi antara, kalau saya sekarang ingin bilang bahwa ketika pandemi kok kurang bayar pajak saya paling gede ya selama saya hidup ya. Terbalik kan kondisinya kan. Di pandemi nggak ada kerjaan tapi saya malah tagihan pajaknya lebih banyak. Ya. Itu karena antara sholat tahajud dengan sholat duha pagi itulah yang membuat rezeki saya bagus. Wow. Jadi saya selalu percaya dengan Al-Baqarah 261 kalau nggak salah, yang selalu bilang bahwa kalau kamu berjualan, memberikan sesuatu di jalan Tuhan, maka itu kan seperti kamu tanam satu, tumbuh 10 tangkai dan setiap tangkai ada 100 butir gitu. Wow. Ya. Jadi apalah artinya saya ngasih setiap malam 100.000. Walaupun saya tidak berpikir akan lahir 700 kali lipat, 700 kali lipat, itu nggak ada dalam bayangan saya. Betul. Tapi fakta membuktikan selama pandemi nggak ada pekerjaan, kita sebagai penulis, sebagai pembicara kemana-mana kan stop semua tuh. Ya. Tapi pada tahun 2020 lah 9 buku saya lahir. Gila. Ya. 9 buku saya lahir yang lagi-lagi mengingatkan tuh kalau kamu ikro dan kamu tulis kembali, kamu gak akan pernah miskin. Ada ketakutan, saya nggak bisa menulis, saya nggak bisa keliling Indonesia pada saat itu kan, nggak bisa jadi pembicara, nggak bisa ngisi acara, nggak bisa jadi moderator, nggak tahu mau ngapain. Betul. Tapi malah dari 9 buku itu loh. Gila. Dan salah satunya Ray itu di tahun 2023 ini aja baru 6 bulan sudah 17 kali cetak ulang. Come on. Misalnya karena itu. Ya. Dan saya percaya betul dengan kekuatan doa di antara tahajud dan duha itu dan sholat pagi itu. Dan asal tahu ya, ketika saya kirim itu, saya tahu banyak yang hina, bahkan nuduh saya kafir lah karena juga mengirim Alkitab. Makanya saya selalu diejek Haji Abidin, haji atas biaya dinas gitu. Atau Haji Abu Bakar atas budi baik kantor gitu kan. Jangan lihat media sosial deh kalau jelang-jelang pemilu. Itu bukan Indonesia. Kalau mau lihat Indonesia datang langsung ke daerah.